saat itu kondisi itu terjadi pada kita. Jadi kita udah nggak punya apa-apa sama sekali. Sampai untuk beli susu anak pun, saya waktu itu mampunya hanya beli susu yang sasetan aja. Tapi ya alhamdulillah, jadi manakala kesulitan itu sudah sampai istilah titik nadir tuh, Allah tuh kasih jalan dari mana aja. Ya alhamdulillah dari situ kita mulai tuh dibuka satu-satu peluang usaha kita, peluang jalan kita untuk membesarkan usaha ini. Di tengah hiruk-pikuk kota Bogor, seorang perempuan lulusan kampus ternama memilih jalan berbeda. Ia meninggalkan karier di BUMN dan memulai perjalanan baru lewat olahan tahu bakso ikan bernama Miwiti. Dari kegagalan usaha konveksi, Robinga menemukan keberanian untuk bangkit dan menciptakan rasa dari tangan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robinga, biasa dipanggil Bu Robi. Saya adalah pemilik usaha Nasaboga dengan merek dagang Miwiti. Kita berasal dari Kota Bogor dan kita juga merupakan salah satu binaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelum memulai usaha ini, saya dulu selesai kuliah tuh ikut dengan gabung beberapa LSM. Waktu itu kan ada program pendampingan dari kampus, ada beberapa saya ikuti, kemudian sempat juga ngajar, dan yang agak lama gabung di BUMN. Waktu itu di bagian laboratorium. Saya memang pengen fokus untuk mengurus keluarga. Jadi karena udah rutinitas ngantor tiap hari itu kan pulangnya malam. Kemudian saya waktu itu punya prinsip bahwa namanya rezeki itu bukan dari pekerjaan. Jadi bisa juga dari usaha atau hal-hal lain yang memang bisa kita lakukan dengan tanpa mengesampingkan tugas kita sebagai seorang ibu dan seorang istri. Setelah saya resign itu kita nggak langsung memulai usaha ini. Waktu itu buka jahitan, sempat agak lama tuh beberapa tahun, jadi kita punya konveksi, waktu itu punya beberapa karyawan juga. Tahun 2011 menjadi titik awal usaha Robinga. Ia merintis dari tahu bakso sapi, lalu mendengarkan saran pelanggannya untuk mencoba bahan baku ikan. Dari situlah ide besar tumbuh mengubah olahan ikan menjadi produk yang khas dan bernilai. Awalnya kita dengan tahu bakso sapi pas awal. Nah, tapi semakin ke sini setelah kita jadi binaan Kementerian Kelautan Perikanan, waktu itu ada mereka kegiatan salah satu pelatihan waktu itu pengolahan ikan. Nah, waktu itu situ kita ikut. Nah, kita mulai tuh dari situ punya olahan ikan, dan alhamdulillah kita menjadi salah satu tenan di Inbisnya KKP. Jadi alhamdulillah sekali dari situ kita mulai terbuka tuh bagaimana kita memulai usaha dengan olahan basicnya adalah ikan, dari cara pengolahannya, kemudian dari pengawasan mutunya, terus sampai ke pemasarannya. Alhamdulillah kita sangat disupport sekali oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini bulurah. Ya. Oh, bulurah. Ya, bulurah nggak apa-apa memang. Oh iya. Bentar, Pak. Iya. Ini tempat produksi kita, Bu. Iya. Nih, lagi ngukus-ngukus tuh begini Ah, iya. Hati-hati bulurah. Fokus. Oh iya. Iya. Jadi pas bikin tahunya di sini. Iya, bikin tahunya di sini. Semua fokus di sini. Ngukus di sini. Setelah matang, pindah ke sebelah. Dikemas di sana. Kalau Miwiti sendiri awalnya adalah pas kita buka usaha makanan ini, orang-orang karena kita daerah Sunda ya, orang taunya ini adalah Batagor.
Jadi tahu bakso goreng seperti itu. Kalau yang tahu bakso itu biasanya berasal dari daerah Jawa, terutama Jawa Tengah. Nah, dari situ jadi bahan evaluasi kita gimana caranya membuat satu brand memang yang gampang diingat, kemudian itu identik dengan Jawa, kemudian ada filosofinya seperti itu. Akhirnya muncullah nama Miwiti. Jadi Miwiti itu artinya mengawali, dan filosofinya adalah usaha ini diawali dengan tahu bakso ini, kemudian semangatnya tetap dipertahankan terus kayak itu. Jadi istilahnya kayak istiqomah kayak gitu loh. Nah, itu. Tahun 2011 itu kan kita baru mulai usaha. Kemudian waktu itu baru saya yang merintis usaha ini. Kemudian suami saya tuh resign tahun 2012. Jadi yang biasa kita dapat pemasukan bulanan rutin seperti itu nggak ada lagi. Jadi memang pure dari usaha ini. Nah, namanya usaha ternyata kan nggak gampang juga ya. Jadi ada pasang surutnya. Nah, saat itu kondisi itu terjadi pada kita. Jadi kita udah nggak punya apa-apa sama sekali. Sampai untuk beli susu anak pun saya waktu itu sampai mampunya hanya beli susu yang sasetan aja. Tapi ya alhamdulillah, jadi manakala kesulitan itu sudah sampai istilah titik nadir tuh, Allah tuh kasih jalan dari mana aja. Ya alhamdulillah dari situ kita mulai tuh dibuka satu-satu peluang usaha kita, peluang jalan kita untuk membesarkan usaha ini. Memang kalau pemasaran kita boleh dibilang alami ya Pak ya. Jadi kita tidak melalui woro-woro lewat medsos atau apa. Jadi konsumen kita justru dibawa sama saudara-saudaranya atau mungkin orang tuanya seperti itu. Nah, dari mulut ke mulut itu yang kita rasakan malah lebih bertahan dibanding dengan pemasaran memang langsung besar seperti itu. Kalaupun masukan-masukan yang lain seperti yang produk olahan ikan ini sebetulnya muncul juga dari usul mereka. Ibu kenapa nggak bikin tahu bakso ikan dulu pas awal-awal kita mulai usaha tuh. Nah, dari situlah muncul usaha tahu bakso ikan ini. Karena waktu itu memang belum terlalu banyak yang punya usaha seperti kita. Dan seperti sekarang, alhamdulillah dari olahan produk ikan ini kan kita udah banyak juga kayak pempek, kemudian ada dimsum, ada batagor, kemudian ada bakso. Ini juga salah satu request dari mereka juga Pak. Jadi kita diversifikasi produk ini nggak langsung banyak begitu, nggak. Tapi satu-satu mereka usul kayak gini. Bu, kayaknya ini enak nih kalau dibikin bakso ikan dengan pangsit gitu, pangsit ikan. Oh ya, kita coba trial. Oh, rasanya agak kurang. Jadi alhamdulillah sih konsumen kita itu mereka menjadi panelis kita untuk jenis-jenis makanan yang kita keluarkan. Perjalanan Robinga mendapat dorongan besar ketika ia terpilih mengikuti program inkubasi bisnis inovasi produk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui program itu, ia belajar banyak tentang pengolahan ikan, manajemen usaha, hingga strategi pemasaran. Ilmu dan pendampingan menjadi bekal penting untuk mengembangkan Miwiti lebih profesional. Jadi dari pelatihan Infapro ini banyak sekali manfaatnya Pak. Di situ terutama ya saya belajar untuk ilmu olahan ikan yang benar dan tahu bagaimana cara menjaga kualitas ikan. Selama ini kan kita taunya hanya ikan yang ada di pasar karena kan background saya bukan dari perikanan ya Pak ya. Seperti kemarin waktu kita COVID itu kita dipertemukan dengan marketplace namanya Tanihub. Kita dibina juga ada GoFood, GrabFood, kemudian ada Shopee Food, terus ada juga kayak sayur box. Jadi marketplace itu memang sangat membantu sekali, apalagi kemarin pada saat kondisi COVID Pak. Jadi kalau di manajemen keuangan itu kita
diajarkan bagaimana cara jadi jangan mencampur antara uang pribadi dan uang usaha dari situ. Kemudian kita juga dibantu untuk membuat pos-pos untuk pelaporan keuangan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sih Pak, banyak sekali kita terbantu dari program-program yang ada di INBIS itu. Jadi mereka memang inkubator memang yang membuat kita tuh matang dalam segala hal, dalam hal pemasaran iya, dalam hal produksi iya, kemudian dalam hal manajemen juga iya. Satu lagi udah ada belum? Satu ada. Oh ya, sudah. Nah, gitu. Kita diajarin cara olahan yang baik, benar-benar cara mengolah tuh dari A sampai Z, sampai packagingnya, sampai bahan baku dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengelola keuangan tuh benar-benar sampai dipraktekkan masuk ke aplikasinya. Kemudian pemasaran pun kita masih jadi kita mengadakan pelaporan rutin tiap bulan. Nah dari situ Pak, mereka bisa mengontrol kita bagaimana kondisi manajemen kita, kemudian pemasaran kita. Dari situ mereka kasih masukan, kasih support seperti itu, dan memberikan beberapa alternatif, bisa jadi dari pemilihan bahan baku, kemudian alternatif cara pengolahan, terus ada diversifikasi produk, kemudian juga untuk teknik pemasaran dan lain-lain. Saya yang memang awam dengan olahan ikan tuh banyak sekali dapat insight dari adanya INBIS Infapro ini. Selama ini kan kalau saya bikin bakso itu kan sekaligus bumbu dimasukkan gitu kan. Ternyata ada teknik yang memang bikin si bakso tuh jadi kenyal. Hal sederhana tapi kita nggak tahu. Dari situ dikasih tahu bahwa misalkan ada penambahan garam seperti itu. Jadi yang dimasukkan tuh bumbu garam dulu baru yang lain. Kalau kita sudah perpanjangan SKP 3 kali. Jadi alhamdulillah sekarang makanya beberapa produk sudah SNI malah. Kedepannya sih semoga kita bisa masuk pasar yang lebih besar lagi. Produk kita yang berbasis ikan tuh ada beberapa Pak. Salah satunya adalah yang paling ini adalah pertama sekali itu tahu bakso ikan seperti ini ya. Ini tahu bakso ikan. Kemudian ada kita punya batagor. Ada juga somai seperti ini, dan ada masih banyak produk yang lain Pak. Kita seperti bakso ikan, kemudian ada PMP seperti itu. Jadi basicnya adalah ikan tenggiri sama ikan barakuda. Kalau untuk ikan tenggiri sendiri biasanya kita pakai tuh untuk dimsum, kemudian bakso ikan, somai seperti itu. Sedangkan untuk yang barakuda kita pakai buat PMP, batagor, kemudian buat pangsit seperti itu. Daging 5 ya, tapi yang dikukus. Menu di sini sangat variasi sekali. Ada dimsum, bakso pangsit, batagor, siomay. Nah, menu favorit saya itu tahu bakso yang bahan dasarnya dari ikan. Ikan ini sangat baik untuk anak-anak, untuk dewasa, lansia, dan semua usianya. Oh iya, kalau untuk favorit tuh paling favorit adalah tahu bakso ikan. Jadi karena tahu bakso ikan ini bisa olah dalam untuk kayak tadi untuk bakso Malang. Karena kita ada pakai bazar atau misalkan pesanan-pesanan yang bakso kuah juga baksonya pakai tahu bakso ikan. Kemudian untuk somai juga bisa. Nah, Horeca ini rata-rata mereka ngambilnya yang ikan. Nah, karena masuk ke somai, kemudian bakso Malang juga masuk, kemudian untuk untuk snack-snack itu juga masuk. Jadi ya alhamdulillah sih adanya usaha ini kita bisa mendapatkan omset ya di kisaran
50 sampai 100 bahkan kalau saat ramai itu bisa lebih seperti itu. Kita beli sendiri, Pak. Jadi memang yang kita pakai ikan segar. Jadi ikan segar digiling di mereka, jadi dibawa ke kita dalam bentuk lumatan. Karena kita lakukan itu untuk menghindari adanya limbah. Karena kita kan tinggal di lingkungan padat penduduk, Pak. Jadi biar nggak ada protes dari mereka juga, takutnya ada limbah bau atau yang lain seperti itu. Kita berdasarkan stok, misalkan 2 hari sekali, atau mungkin kalau misalkan itu bisa sehari sekali. Jadi gimana pesanan gitu, Pak? Ya minimal ada sekitar 5 kiloan gitu, Pak. Biasanya campur, Pak, antara bisa tenggiri. Biasanya ganti-ganti, Pak. Misalkan hari ini beli tenggiri, besok beli barakuda kayak gitu. Karena kita kan bikin olahannya juga biasanya berdasarkan pesanan kayak gitu. Kenapa kita pilih ikan itu, Pak? Karena kalau ikan tenggiri sih dari rasanya dia lebih gurih ya, enak. Terus dia lebih aman. Jadi waktu itu pernah kita pakai ikan tuna, jadi ada yang katanya alergi seperti itu ya, Pak. Terus akhirnya ya udah kita pakai ikan tenggiri aja, dan sejak saat itu nggak pernah ada yang komplain seperti itu. Ya udah akhirnya kita pakai terus yang ikan tenggiri, dan memang aromanya tuh enak, Pak, kalau untuk yang tenggiri itu. Kemudian teksturnya juga bagus kalau untuk bakso sama untuk kayak dimsum kayak gitu. Kalau untuk tahu bakso ini salah satu ya, Pak ya. Tahu bakso itu kita tahunya nggak asem, Pak. Jadi tahu kita dia teksturnya lembut, kemudian ikannya juga kalau kata konsumen kita bisa masuk ke beberapa jenis olahan. Jadi somai masuk, kemudian untuk bakwan Malang masuk. Nah kebetulan saat ini aku sedang di semester 5, sedang mengikuti kegiatan UMK. Nah kegiatan UMK ini itu wirausaha merdeka, jadi di mana mahasiswa diminta untuk membuat suatu usaha atau bisnis yang akan dipasarkan nanti di sekitaran kampus dan juga secara online. Nah kebetulan untuk pengerjaan dari usaha ini itu kami dimentori oleh Ibu Robi. Nah mungkin awal mula aku bertemu dengan Bu Robi dan itu berawal dari di sebuah klinik bisnis. Jadi di sekolah vokasi itu ada namanya klinik bisnis, yaitu wadah untuk konsultasi bisnis. Untuk dimentori dengan Bu Robi itu udah sekitar dari pertemuan pertama kuliah itu kami sudah mencari ide dari situ. Kemudian di pertemuan kedua kami sudah mulai mencari mitra itu dengan Bu Robi. Habis itu kami pertemuan pertama dimentori dengan Bu Robi, kami trial produk. Sampai saat ini kita sudah 3 kali trial produk. Itu kami sudah mendapatkan beberapa progres yang tentunya untuk meningkatkan baik kapasitas produksi, kualitas produk kami juga. Bersama sang suami, Robinga membangun Miwiti dari nol. Di tengah kesibukan usaha, ia tetap menjadi ibu bagi 2 anak yang kini tumbuh dewasa. Dari dapur kecil, ia menyalakan harapan bahwa perempuan bisa mandiri, berdaya, dan membantu perekonomian keluarga. Miwiti bukan hanya usaha, tapi wujud keteguhan dan cinta seorang ibu. Sebagai perempuan, kita itu punya talenta yang luar biasa. Jadi kita bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu bersamaan. Itu adalah kelebihan yang nggak dimiliki oleh laki-laki. Bagaimana seorang ibu bisa tetap dengan profesinya dan kewajiban sebagai seorang ibu, tapi dia juga bisa menghasilkan passive income buat keluarganya, apalagi dia bisa membantu orang lain yang ada di sekelilingnya. Dan itu adalah, kalau menurut saya pribadi itu adalah hal yang luar biasa dibanding kita bekerja di suatu institusi atau perkantoran. Memang yang itu manfaatnya hanya untuk kita saja. Tapi kalau perempuan bisa diberdayakan, itu
manfaatnya saya pikir itu sangat besar karena akan berefek ke keluarga dan lingkungannya. Effort kita harus lebih besar Pak, karena kita lebih capek kan. Kita yang harusnya mengurus keluarga aja, kita sudah ada tantangan lagi nih mengurus usaha. Karena mengurus usaha ini kan hasilnya akan signifikan dengan apa yang kita usahakan. Jadi kalau usaha kita biasa aja ya kita akan menghasilkan hal yang biasa aja. Tapi manakala itu dilakukan dengan all out, insya Allah hasilnya juga akan sama. Orang yang berkualitas katanya dia yang bisa bermanfaat buat orang banyak ya Pak ya. Jadi itu suatu kebahagiaan tersendiri manakala kita bisa memberikan sesuatu yang memang bermanfaat buat orang lain. Dari orang terdekat dulu, lama-lama menjauh, jadi seperti obat nyamuk kayak gitu Pak. Jadi hal yang kecil dulu, lama-lama jauh-jauh seperti itu. Dan ya semoga itu bisa jadi tabungan tersendiri buat kita seperti itu. Wah, ya Wak. Pertamanya awal-awalnya itu saya sama Bu Robi, owner dari Miwiti ini itu temen itu ya suka nganterin ngaji, nganter sekolah anak, jadi kenal dari situ, jadi deket, sering main. Terus akhirnya pas pertama mesin vakum itu datang, Bu Robi itu menawarkan saya untuk bekerja di sini sambil ngasuh anak. Dulu kan belum segede ini. Pertama itu 3 orang, pas saya masuk ke sini itu ada 2, terus ada 3 sama saya, terus sekarang menjadi 8. Alhamdulillah selama bekerja di sini merasa nyaman, senang ya. Soalnya di sini itu seperti keluarga, teman-temannya semua baik. Terus alhamdulillah bisa menambah keuangan keluarga, bisa ngirim tiap bulan buat orang tua saya gitu, Mas. Kalau saya sendiri yang lakukan, mereka saya anggap sebagai keluarga sih Pak, seperti itu. Jadi cara kita memimpin juga kita lakukan dengan secara gimana sih Pak sifat kekeluargaan itu. Jadi kita selalu memberikan masukan, selalu kepada yang baru masuk kerja bahwa usaha ini bukan usaha saya tapi usaha kita bersama. Jadi manakala itu udah tumbuh semangat itu pada seorang karyawan, maka sifat loyalnya akan muncul seperti itu. Jadi kalau loyalnya udah muncul, dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi tapi ya itu kita harus menghargai mereka. Segala sesuatu tuh emang lebih baik diobrolkan di depan dan nggak diomongin di belakang. Kalau yang kita terapkan seperti itu Pak. Kisah Robingah menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran penting dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan ketekunan dan inovasi, ia menunjukkan bahwa keberhasilan bisa dimulai dari langkah kecil. Makanan yang model kita itu kan makanan-makanan jadul ya Pak ya. Jadi kita sedang mengadakan mungkin semacam kayak riset kayak gitu, gimana produk kita tuh bisa masuk ke Gen Z seperti itu. Nah kita lakukan itu di IPB. Jadi pangsa pasar kita adalah anak-anak mahasiswa, bukan lagi kalau dulu awalnya kita kan pasarnya adalah ibu-ibu dengan umur 30, 40, kemudian ada pun yang 25 juga ada sedikit. Sekarang kita masuk ke pasar Gen Z Pak. Jadi makanya PR buat kita, gimana caranya kita memberikan olahan ini bisa diterima oleh lidah mereka. Nah salah satunya itu dengan adanya beberapa ada tambahan sambal-sambal seperti itu, kemudian ada menu di rice bowl kayak gitu. Jadi yang memang masuk ke generasi Gen Z ini. Kalau ke depan saya bermimpi nih Pak, kita punya tempat oleh-oleh nih. Jadi salah satu sentra oleh-oleh di Bogor. Nah, kita cari tempat lain yang strategis Pak. Bisa daerah sekitar Sukasari atau mungkin daerah Anduraya atau kawasan Puncak, memang yang punya halaman luas, kayak itu tempat parkirnya luas. Kemudian di situ ada yang buat tentengan oleh-oleh, kemudian ada juga yang makan di situ, jadi ada bakso ikan di situ. Ya semoga dimudahkan semua. Amin.
Semangat Miwiti semangat untuk berani memulai menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk tumbuh, berdaya, dan menggerakkan ekonomi bangsa.